Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast bersama saya Jumadi Mapanganro, pemimpin redaksi Tribun Manado. Dan sore ini Tribun Manado kembali kedatangan tamu istimewa, seorang calon wakil wali kota Manado. Kita sapa beliau, Bung Lucky Dato. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salam. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Baik. Pak Lucky Dato ini diusung oleh Partai Demokrat ya. Iya. Sebelum saya tanya tentang apa yang akan Pak Lucky lakukan nanti kalau terpilih atau apa yang Anda janjikan sebagai calon wakil wali kota, saya mau tahu dulu perjalanan karir Pak Lucky. Saya pernah baca salah satu tulisan Pak Lucky, katanya ini pernah menjadi sopir angkot, sopir mikro. Ya, betul. Benar ya? Iya, betul. Gimana ceritanya itu? Ya, saya lupa tahun berapa itu. Mungkin tahun 90-an. Saya beraktivitas itu sebagai supir mikrolet. Bahkan saya kalau tidak salah itu trayeknya mobil ke-14 PAL 2 Karombasan. Karena itu trayek baru. Iya. Nah, PAL 2 Karombasan PAL ya? 2 Karombasan. Nah, saya jadi sopir angkot itu kurang lebih ada 4 atau 5 tahun. Baru saya menjadi berental di TKB, angkutan pariwisata. Ya, alhamdulillah di rental pariwisata saya sempat memimpin di situ sebagai ketua mereka. Dan saya menjalani itu kurang lebih 2 periode kepemimpinan saya di rental TKB. Dan aktivitas-aktivitas umum seperti berdagang, komoditi itu, bahkan sembako, bahkan saya sebagai pedagang kecil bahkan jual rica tomat bawang, Pak, di Pasar Bersihati. Ya, kuliner juga pernah melakukannya. Sebelum masuk ke wilayah politik, saya sebagai kontraktor dan pelaku usaha. Ya, seperti itu perjalanannya. Jadi memang lama di luar politik ini sebelum masuk ke dunia politik. parlemen ya. Dan periode lalu Pak Lucky Dato ini menjadi anggota DPRD Manado ya, dari Partai Amanat Nasional. Bagaimana ceritanya dari berbagai usaha tadi ini, jadi pedagang, jadi kontraktor, lalu masuk ke parlemen? Bagaimana ceritanya sehingga Pak Lucky tertarik waktu itu masuk partai politik? Ya. Jadi dalam perjalanan sebagai pelaku usaha dari angkutan kota, pedagang kecil sampai kontraktor itu, memang interaksi itu selama melakukan aktivitas itu banyak berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Banyak berinteraksi dengan aturan-aturan yang dibuatkan oleh pemerintah. Sehingga dalam tanda kutip saya merasa ada kejanggalan-kejanggalan tentang aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Kesannya tidak berkiblat ke kepentingan rakyat. Berkesan di situ banyak pungutan-pungutan yang tidak elok, yang tidak etis. Tapi karena saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, situasi ini terima dengan lapang dada. Di ujung sebelum masuk itu saya didatangi oleh salah satu ketua partai politik menawarkan masuk ke wilayah politik, sehingga setelah beliau menjelaskan tentang politik ini bla bla bla, tentang kemaslahatan umat, kepentingan rakyat. Nah, saya combine dengan dinamika yang saya jelaskan tadi, alami tadi, sehingga ruang ini mungkin saya bisa lebih mengembangkan tentang tujuan hidup saya. Ya, jadi di dalam komunikasi interaksi dengan politik, partai politik dalam hal ini Partai Amanat Nasional, saya tertarik membaca ADART-nya dan masukan-masukan dari ketua partai, sehingga saya mencoba masuk ke wilayah politik. Nah, memang bukan politisi, memang hanya datang dari latar belakang pelaku usaha. Tapi kalau saya meriwayat, pelaku usaha ini kan sebenarnya politik, dunia politik yang saya jalani. Jadi coba kita masuk ke
yang lebih prinsip tentang politik, sehingga kita mungkin bisa berkontribusi kepada negara, kepada Kota Manado dalam hal ini. Demikian sehingga saya ada di lembaga politik. Seperti itu. Iya. Terus pada saat di parlemen, Ya. dari berita-berita yang saya baca tentang Pak Luki itu banyak juga gelar-gelarnya Pak Luki sebagai penjaga kota, sebagai politisi jalanan. Ya. Mungkin karena aktivitas Pak Luki itu memang kerap waktu jadi anggota dewan kerap berada di masyarakat ketika ada problem-problem yang ada di masyarakat. Ya. Seperti apa itu yang Pak Luki rasakan pada saat itu jadi anggota dewan Ya. terhadap dinamika dan problem masyarakat di Kota Manado waktu itu? Ya. Jadi sebelum masuk ke dunia politik ini, setelah saya jadi itu kan saya udah bilang saya beraktivitas dalam kehidupan dari supir angkot. Jadi kan dinamika ini kan udah ada di pikiran kepala, saya. ya. Sehingga saya masuk lembaga ini setelah terpilih, saya akan menjalankan tentang apa yang kita paham tentang politik dan apa yang kita rasakan selama ini. Sehingga waktu kita ada sosialisasi kemarin itu untuk masuk di wilayah politik ini, kampanye-kampanye, nasar saya cuma satu, Pak. Saya ingin memberi warna Kota Manado. Dan saya bersumpah, bernasar kepada konstituen dapil saya, apabila saya terpilih nanti, dan saya tidak mampu bikin warna di lembaga DPRD, saya akan berhenti sebagai anggota DPRD Kota Manado. Karena Dapil apa dulu Pak? Dapil Wenang Wanea. Karena politik yang saya dengar-dengar dari masyarakat, ini politik ini kotor, jelek, zolim, pokoknya predikat-predikat negatif yang dialamatkan kepada para politisi yang duduk di lembaga DPRD. Makanya saya katakan saya akan membawa paradigma baru. Saya akan merubah wajah Kota Manado dalam konteks sebagai wakil rakyat apabila saya terpilih. Saya akan bikin warna. Dan saya tidak mampu, saya akan mundur. 2 tahun setengah saya akan berhenti. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya melakukan sesuai perintah konstitusi. Seperti apa yang Bapak katakan tadi, saya mendapatkan predikat-predikat anggota Dewan Jalanan, penjaga Kota Manado, bahkan ada sertifikat yang saya dapatkan dari 15 kabupaten kota sebagai anggota Dewan terbaik di Kota Manado. Itu saya dapatkan. Karena itu memang nasar saya itu saya tunjukkan sebagai anggota Dewan, tugas pokoknya apa. Tugas pokoknya kan kalau anggota Dewan itu cuma 3, Pak. Iya. Budgeting, membahas anggaran, Iya. legislasi tentang perundang-undangan, perda dalam hal ini dengan pengawasan. Iya. Nah, ini tugas pokok ini yang saya lakukan selama saya menjabat sebagai anggota Dewan. Dan memang monoton di situ, tidak keluar ke kiri ke kanan. Karena saya melihat paling banyak yang dilakukan para anggota Dewan, oknum apa, bukan oknum ya, saya tidak mengerti. Di saat menjabat sebagai anggota Dewan, mereka hanya sibuk dengan hajatan A, hajatan B, undangan suka, undangan duka, tuh. Ya segala macam lah. Mereka mencari panggung di situ, menjual citra. Tugas pokok ini tidak pernah dilakukan dan saya melihat langsung di dalam. Ya seperti itulah dinamika yang ada di dalam DPRD. Ya itulah kita dipredikatkan sebagai anggota Dewan Jalanan itu karena satu hari, Pak, itu minimal itu 3 kali satu hari keliling Kota Manado. Jadi satu ketika ada teman yang mengatakan, loh, Ngana ini cuma anggota Dewan Dapil cuma 2 kecamatan, Iya, Wenang dan Wanea. iya. Saya sampaikan, tapi menurut undang-undang mengatakan kita ini anggota Dewan Kota Manado. Iya. Wenang Wanea ini adalah fasilitas kita untuk masuk ke wilayah politik. DPR ya. Ya, dan sumpah janji jabatan saya mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi golongan. Nah, kepentingan umum itu apa? Nah, lu kita tahu DPRD Kota Manado itu tuh umum. Tuh. Dapil pribadi dan golongan itu tidak harus kita lakukan karena kita harus mementingkan masyarakat Lebih Kota besar lagi. Manado. Maka dari itu, karena dasar itu sehingga dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan, saya berkeliaran di 11 kecamatan, 87 kelurahan, nyaris 500 ampel lingkungan saya sentuh.
Kenapa saya bisa dapat aspirasi ini? Iya. Medsos saya ini saya buka di publik. Jadi orang bisa Iya, iya. akses ke saya. Saya tidak kenal Pak. Banyak yang masuk ke saya. Oh ketua, ada ini begini, bla bla bla. Oh siap. Anda selok, saya turun. Dan di saat dia selok, saya langsung turun Pak. Makanya dari itu saya satu hari itu Misalnya kalau ada banjir, Pak Luki langsung ke turun lokasi. Pak. Langsung turun. Karena kenapa saya harus turun? Karena saya mau melihat langsung apa yang disampaikan ini benar apa tidak. Dan setelah saya di lapangan, saya sampaikan ke dinas terkait dengan fakta yang ada. Saya share log, bahkan saya video call kalau perlu. Dan mereka melihat saya di lapangan, sehingga secepat itu dinas-dinas langsung merespon. Mungkin kalau saya cuma di rumah atau tidur-tidur, orang masuk aspirasi, main telepon dinas, mungkin responnya Biasa saja. beda, biasa saja. Mungkin tidak akan lakukan bahkan. Dan faktanya demikian. Dikarenakan saya ada di lapangan dan saya kirim data, sehingga dinas langsung tergerak. Memang faktanya yang ada. Maka dari itu kita lihat kalau dinas ini kalau di Kota Manado ini responsif sih. Di saat kita turun lapangan. Jadi intensitas kita lebih tinggi karena ada respon balik dari dinas terkait. Cuman tidak akan maksimal karena cuma seorang Lucky Datau tidak akan mampu menghadapi dinamika yang ada di Kota Manado. Karena kan mitra kerja saya itu di lembaga legislatif itu cuma 9 dari kurang lebih 50-an organisasi perangkat daerah. Jadi kurang lebih 40-an yang tidak bermitra dengan saya. Jadi kalau anggota Dewan Kota Manado ada 40, 10 juta orang. Kan di dalam ada 4 komisi. Satu komisi ada 1-2 orang yang turap-turap, maka Kota Manado ini akan berubah. Tapi faktanya seperti Pak Luki, pada saat jadi anggota dewan atau pada saat jadi pengusaha waktu sebelum jadi anggota dewan, apakah memang ada teoretik rencana Pak Luki menjadi seorang kepala daerah di Manado? Jadi untuk tujuan politik atau lebih spesifik yang mana saya mau masuk ke hajatan Pilwako dalam hal ini. Iya. Sekecil apapun tidak terlintas, Pak. Ini mengalir. Bahkan hajatan ini saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendaftar di partai A, partai B. Bahkan partai saya tidak pernah pergi mendaftar. Makanya tidak ada baliho rencana mau calon wakil wali kota waktu itu ya? Tidak ada ya. Cuman di penghujung di tanggal 27 September itu atau ya September ya 27 hari pendaftaran nah, ada yang telepon saya meminang saya kaget. Sementara yang saya tahu di Kota Manado ini kalau masuk hajatan ini harus berdarah-darah dalam tanda kutip, betul. mengeluarkan finansial yang begitu besar jauh hari sebelumnya, bahkan ya gila-gilaan bahkan ya mengembek bahkan mengharapkan, menginginkan untuk orang-orang ini bisa tampil di hajatan Pilwako ini. Tapi jujur saya katakan di dalam pencalonan ini saya melangkah ini tidak ada sama sekali gerakan-gerakan tadi, termasuk finansial. Mempersiapkan. Tidak. Bagaimana ceritanya sehingga datang Pak Audi melamar Pak Luki sebagai calon wakil wali kota? Dan apa yang ketika itu yang dikatakan kepada Pak Luki? Jadi beliau waktu itu difasilitasi oleh teman politik, mempertemukan kita, bincang-bincang singkat. Mungkin beliau dari pelajari rekam jejak saya, sehingga mungkin kalau tidak salah cuma 2 jam saya ketemu beliau di hari H itu, tanggal 27 itu. 2 jam kita ketemu, bicara-bicara singkat. Ya, langsung sepakat, pegang tangan. Ya oke, langsung beliau terbang Jakarta waktu itu. Yang saya sempat ingat, beliau naik batik, jam 5 itu penerbangan. Besoknya B1 KWK SK dari partai udah didapatkan. Keluar. Biasanya orang mengurus berbulan-bulan untuk dapatkan itu ya kan. Iya, makanya ada satu situasi yang ya aneh-aneh ya. Seperti itu. Nah, waktu dilamar untuk mendampingi Pak Audi, apa yang Anda
lakukan? Mungkin minta izin kepada keluarga atau bagaimana? Ya, sebenarnya politik ini bagi saya setelah pasca saya di DPRD itu yang saya sudah tinggalkan. Iya. Nah, padahal memang saya sudah jadi sebagai politisi ya, Iya. sudah mengetahui keadaan kota Manado. Nah, jadi waktu beliau mengajak saya, meminang saya tertarik ikut tuh. Saya berbicara dengan anak, berbicara dengan keluarga tuh, teman-teman, mereka mau support tuh. Ya, saya tertarik masuk. Dikarenakan keterpanggilan itu Iya. melihat kota Manado yang carut marut. Iya. Kota Manado ini, Pak, bisa saya simpulkan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena jujur selama satu periode di dalam, saya melihat jauh panggang dari api. Indikatornya apa saja itu, Pak? Banyak, Pak. Indikatornya itu banyak. Karena saya melihat langsung loh. Iya. Karena kota Manado itu mempunyai APBD sekitar 1,6 triliun sampai 1,8 triliun. Yang bisa kita akumulasi selama pemerintahan yang ada sekarang itu kurang lebih 3 tahunan, kurang lebih hampir 5 triliun sampai 6 triliun, kurang lebih 5 triliunan lah. Tapi tidak berbanding lurus dengan perubahan kota Manado. Jadi kita melihat itu ya terlalu kasar kalau kita mau sampaikan tentang kondisi kota Manado, Pak. Karena kita berinteraksi langsung. Saya melihat langsung di lapangan. Saya berkeliling yang saya bilang tadi. Saya berinteraksi dengan masyarakat tentang pelayanan kesehatan, tentang pelayanan data kependudukan, tentang pendidikan, tentang gangguan Kamtibmas. Kalau kita lihat ini Manado kan yang secara kasat mata kita lihat pedestrian bagus, pasar bagus, gorong-gorongnya juga sudah ditata. Ya. Gimana? Jadi kalau kita masuk ke spesifik tentang pembangunan yang ada sekarang, tentang pedestrian yang Bapak maksudkan, sekarang saya mau katakan begini, Pak. Kata undang-undang loh ini. Yang berpotensi pejalan kaki wajib dibuatkan trotoar, pedestrian dalam hal ini. Ini berpotensi pejalan kaki. Kenapa? So ada tuh trotoar, so ada tuh pedestrian, kau bikin lebih mewah. Contohnya yang terjadi di Boulevard, di Pasaran 45, di Bersehati, di sebagian kota di pusat kota lah. Perintah undang-undang yang berpotensi pejalan kaki. Apakah di situ cuma di situ yang berpotensi pejalan kaki? Kita kasih satu titik aja di depan Multimart samping Freshmart yang ada sekolah itu di Banjar itu di Kalabaru itu ada sekolah, anak-anak keluar sekolah ada drainase besar situ, tidak ada trotoar dan bisa-bisa orang bisa masuk trotoar, bisa masuk got, karena dipaksa berjalan di bahu jalan, bahkan di badan jalan, berpotensi terjadi kecelakaan. Sementara pemerintah hanya membuat pedestrian di pusat kota, bahkan anggarannya cukup besar. Kenapa? Itu kan sudah ada pedestrian. Kenapa tidak dibuatkan di Tikala, di Malalayang, di Tuminting? Ini menganga loh, menganga di Pekot-Kot. Dan menurut undang-undang wajib dibuatkan trotoar, sehingga ini fungsi pejalan kaki. Nah itu tadi malam saya debat, saya mau jelaskan ini seperti itu. Ini trotoar ini wajib. Nah kenapa tidak sesuai peruntukan dalam kondisi yang ada sekarang? Jadi pemerintah yang kita bisa simpulkan yang Bapak katakan tadi tentang pasar Bersehati ini pun dana pinjaman, dana pen. Dan itu ada indikasi kemarin, saya sempat dengar sudah ada indikasi hukum, tapi saya tidak mau masuk wilayah itu. Intinya tentang pasar, ya siapapun itu kalau pinjam uang ya pasti dibangun. Sekarang pertanyaannya, dana yang saya bilang tadi 5 triliun itu, penggunaannya untuk rakyat apa? Tentang Bapak bilang tadi drainase. Kalau saya, Pak, karena saya di dalam, saya menyaksikan langsung. Drainase ini belum sekarang dibutuhkan untuk pembangunan. Yang dibutuhkan Kota Manado, normalisasi. Jadi seluruh drainase yang ada di Kota Manado, karena
dulu 20-30 tahun ke belakang, kota Manado ini sering dapat banjir kiriman. Betul. Kalau tidak salah setiap 5 tahunan, kiriman dari Tondano, das Tondano umpamanya. Nah ini dia naik, sedimentasi sudah terjadi di seluruh got kota Manado. Karena 2014 kemarin banjir besar, kan satu kota Manado tenggelam. Iya. Nah, apakah ada normalisasi? Tidak pernah normalisasi. Nah sekarang, seluruh drainase yang ada di kota Manado yang menurut data yang ada di saya, kalau saya tidak salah, ada kurang lebih 120-an ribu kilometer. Nah drainase ini harus normalisasi secara masif, seluruh. Karena sudah terjadi sedimentasi. Itu saya lihat Penanggalan, langsung, ya. iya penanggalan. Saya lihat 60% sampai 80%, bahkan nyaris tertutup semua, Pak. Nah, kuncinya bukan tuh pembangunan drainase. Normalisasi dulu. Baru kita lihat, setelah dinormalisasi seluruh loh, jangan cuma tempat-tempat tertentu, seluruh, baru kita lihat hujan di mana lagi yang ada genangan. Karena menurut kita kurang lebih 20 tahun ke belakang tidak pernah seperti sekarang. Hujan intensitas sedang, udah terjadi genangan lokal. Kalau dulu 20 tahun ke belakang mana ada? Berarti kan ada yang tidak beres di dalam drainase. Fungsi drainasenya sudah tidak ada. Drainase kalau dinormalisasi masif seluruh, Iya. pasti Pak hilang nih genangan lokal. Baru kita lihat apalagi kebutuhan tentang drainase. Kalau tuh ada pembangunan, nah silakan bikin pembangunan. Tapi solusinya dulu selesaikan, karena ini rakyat dah mencari 5 tahun, 10 tahun ke belakang, cuma hilang 1 hari, Pak. DP bahan barang dapur, elektronik, cuma terjadi genangan lokal, langsung televisi rusak. Ini kan penderitaan. Tapi pemerintah apa? Apa yang dilakukan? Pencitraan aja. Pembangunan drainase. Apakah karena ada proyek fee di situ? Ini kan lucu. Jadi itu, makanya dari Pak, kalau saya mau urut semua, Pak, aduh, kayak tidak masuk di logika akal sehat. Karena apa? Saya menyaksikan langsung. Seperti tadi itu yang trotoar, drainase, banyak, Pak. Contohnya juga pohon-pohon. Ini pohon-pohon kan sudah membahayakan. Bahkan kan pernah ada yang meninggal. Ketimpa pohon. Di dalam mikrolit ketimpa pohon. Ini sudah tidak ada nilai estetika. Sudah membahayakan nyawa manusia. Tapi petantang petenteng, pohon-pohonnya masih ada 3 tahun periode, 1 periode 3 tahunan. Kok tidak bisa memangkas pohon-pohon yang sudah membahayakan? Kemudian genangan-genangan lokal ini. Jadi bobroknya sistem tata kelola pemerintahan yang bobrok, sehingga fatalnya itu terjadi konsekuensi di masyarakat. Apa DP bobrok tentang tata kelola pemerintahan? Tidak ada saling koordinasi, Pak. Saya sering menemukan dinas PUPR, Bina Marga dalam hal ini, Cipta Karya lagi dalam hal ini. Mereka fasilitas mereka dibongkar oleh PDAM tanpa ada koordinasi, sehingga PUPR yang bongkar, PDAM fasilitas hancur. Walhasil apa? Terjadi keluhan tentang PAM yang mati di wilayah utara, Kebocoran pipa. Kebocoran banyak kali terjadi. Setelah saya coba komunikasikan, aduh ketua, gimana kok orang ini baking nih got nyanda koordinasi itu orang, kalau kan orang lapor orang kan ada pendampingan, orang akan lihat, orang akan arahkan begini. Tapi tidak ada koordinasi. Ini kan bobrok tata kelola pemerintahan seperti ini. Walhasil apa? Imbasnya apa? Ujungnya masyarakat yang dapat. Ini fakta, Pak. Jadi saya bisa katakan banyak saya sebutkan di Kota Manado ini pemerintahnya seperti negeri dongeng. Seperti apa itu? Negeri dongeng yang ya rusak, Pak. Kalau memang 3 tahunan ini tidak cukup waktu untuk membenahi. Tapi ada skala prioritas, Pak. Kan ada poin-poin penting kebutuhan masyarakat. Contoh kebutuhan masyarakat yang real ini, pasar Bersihati. Dinamikanya luar biasa, Pak. Aduh, hancur-hancuran pedagang, bukan gulung tikar gulung. Kenapa? Di situ ada pungutan A, pungutan B, bahkan motor yang bawa sayur itu, itu dikenakan biaya. Kan motor ini datang ke Bersihati membeli bahan, harusnya kan cuma biayanya cuma biaya parkir.
Tapi tidak di situ. Itu 20.000 Pak. Baru dia bayar parkir lagi 3.000. Kan sudah tidak manusiawi Pak. Jadi memang bobroknya Pak. Tapi katanya tarif di sana semuanya online. Jadi langsung semua pembayaran. Oh, enggak, tidak. Bayar manual. Bahkan kalau itu motor Pak. Motor itu 20.000 dia bayar. Ini kasihan. Orang mencari ini satu hari punya dibebankan dengan harganya segitu Pak. Kemudian Oto mau masuk ke Pick up, dalam. ya. Yang pick-up ini. Bongkar barang. Dikenakan biaya juga. 25.000. Bahkan ada yang 50.000. Yang lebih lucu, yang mematikan pedagang, para supplier, mereka datang menyuplai dari Modo Indi umpamanya, datang menyuplai ke Bersihati, mereka sebarkan ke pengecer, kemudian diberi ruang dorang jual di situ dengan penagihan bea sampai 50.000. Nah sekarang orang yang jual nih pedagang-pedagang kecil mati. Kenapa? Habis dorang supply ke pedagang kecil, dorang jual di atas soto. Iya. Kan persaingan lagi. Walhasil matilah pedagang Yang ada dalam. Kemudian yang lebih kompleks lagi situ Pak, tentang timbangan di dalam. Di Bersihati itu tapi verifikasi lagi. Itu kalau beli bahan 1 kilo itu 8 ons itu. Banyak kali demikian. Ya jarang. Itu permainan di dalam itu. Saya pernah sentuh di Perindak bidang meteorologi itu. Iya. Saya sempat katakan tentang timbangan harus diperhatikan, diawasi, ditera ulang. Iya. Tapi simpel jawabannya. Jadi tidak ada pergerakan sama sekali. Sehingga pedagang melakukan senak perut mereka. Tetapi punya alasan jelas. Kenapa sampai seperti itu? Karena pungutan itu terlalu besar. Sehingga disiasatilah ini. Iya. Nah ini kompleksnya Masalah di dalam. masalah di pasar ini. Portal itu. Jadi kasihan nih pedagang-pedagang kecil ini Pak. Jadi seolah-olah seakan-akan dan fakta pemerintah Kota Manado mau berbisnis dengan DP rakyat. Bukan dia mau mensejahterakan rakyatnya, tetapi dia berbisnis dengan DP rakyat. Ngoni pendapatan sorpatora. Walhasil nih rakyat Kota Manado mencari cuma for pemerintah. Tidak ada pendapatan lagi. Ada bobrok Pak. Maka dari itu kenapa saya terpanggil masuk di wilayah politik lagi sebagai salah satu calon, karena ingin memperbaiki tadi ini. Ingin memperbaiki tata kelola ya. pemerintahan yang menurut saya tidak elok lagi kalau dipandang. Jadi Kota Manado itu sebagai pemerintah harusnya ada transparansi. Karena ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang itu harus dilakukan. Makanya saya dengan Pak Audi itu punya komitmen kalau kita terpilih kita akan tampil sebagaimana yang diperintah undang-undang. Dan saya katakan ke beliau dan beliau juga merespon dengan cepat kalau kami sebagai wali kota yang terpilih 2,5 tahun tidak mampu merubah wajah Kota Manado, kami akan mengundurkan diri sebagai wali kota dan wakil wali kota. Jadi Iya. Jadi dinamikanya seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan Pak Luki, saya baca di baliho-baliho yang Pak Luki pasang itu ada tulisan tagline beradat. Ya. Bisa dijelaskan apa sih maksud tagline beradat itu? Ini tagline ini kan ini history itu atau apa ya? Ada kata unik yang sehingga pesan politik nyampe ke masyarakat. Jadi adat ini kan kepanjangan dari Audi Datau Pak. Audi bersama Audi Luki Datau. Iya, jadi adat ini Audi Datau. Cuman lebih jauh kita mengatakan adat ini adalah gabungan dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Manado. Jadi ada Minahasa, ada Gorontalo, ada Sangihe, ada Bolamongondo. Tuh ini kan orang adat di sini. Makanya kan tentang kepariwisataan lebih spesifik saya dengan Pak Audi akan mengembangkan tentang pariwisata yang ada di 15 kabupaten kota bahkan. Orang akan hidupkan ini tentang, tapi dalam konteks adat yang ada. Kita akan bawa dengan menjual tentang adat istiadat kita di
Kota Manado. Jadi untuk adat itu sebenarnya secara spesifik tidak ada yang lebih, cuman ya karena Audi udah tahu itu Adat, seperti Audi ya. udah tahu Iya, ya. adat. Ya, Bung Luki, kalau nanti dipercayakan juga memimpin Kota Manado, menurut Pak Luki, apa yang prioritas juga harus dibenahi oleh Anda ketika dipercaya oleh masyarakat ketika pilkada nanti? Jadi kalau kami sempat diberikan amanah oleh rakyat, kami akan berlandaskan perintah undang-undang. Prioritas kami adalah keterbukaan informasi publik. Jadi tata kelola keuangan terutama itu harus transparan. Jadi orang mau bikin apa nih doi ini rakyat dan harus wajib langsung tersentuh oleh rakyat. Ya, contohnya tentang pengangguran, orang minimalisir, tentang kesehatan yang sulit didapatkan, sekalipun ada program dari pemerintah tetapi sulit diakses. Kesehatan, baru pendidikan yang katanya ada dana bos, tapi faktanya punglinya di mana-mana. Ada dana seragam, alat tulis menulis, ini kan rusak. Ada fasilitas dari bos, tetapi jadi ada hal-hal yang urgent yang harus secepatnya kita tindak lanjut seperti itu, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, lebih jauh lagi kita akan bikin tata kelola pemerintahan yang lebih profesional sesuai konstitusi. Jadi kami akan menempatkan orang-orang yang punya disiplin ilmu di bidangnya, yang wajib masuk bidang kayak contoh SKPD. SKPD kayak contoh yang terjadi sekarang, Pak. Itu PD Pasar. PD Pasar itu dipimpin oleh sarjana kesehatan. Masih akalnya enggak? Ini kan bobrok tata kelola pemerintahnya begini. Hanya karena mungkin ada hutang politik, ya sehingga orang-orang, jadi boleh hutang politik no problem, tapi harus sesuai disiplin ilmu dia. Contoh Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Dinas Lingkungan Hidup itu yang memimpin itu mantan lurah, mantan camat. Harusnya kan orang kesehatan yang di situ. Karena kan menyangkut lingkungan, kesehatan juga di situ. Yang lebih riskan Kasat Pol PP ini, Pak. Itu sarjana ekonomi. Harusnya kan basicnya hukum. Jadi tentang prioritas ke dalam mengatur tentang tata kelola pemerintahan, sehingga orang-orang yang memang mempunyai disiplin ilmu yang membidangi bidang-bidang yang ada di pemerintah, tentang organisasi perangkat daerah. Jadi kalau PU orang-orang teknik. Jadi ya sesuai dengan disiplin ilmu dia. Jadi memang harusnya seperti itu. Demikian itu. Nah, bagaimana kalau untuk membantu UMKM di Kota Manado ini? Menurut Pak Luki bagaimana? Kalau untuk UMKM memang lebih spesifik itu saya dengan Pak Audi itu berbicara ke dalam tentang bantuan kepada UMKM itu harusnya mereka itu intervensi. Jadi pemerintah mengintervensi para pelaku-pelaku usaha tuh kayak yang ada sekarang. Contoh yang ada. Kita jangan dulu berbicara penambahan UMKM. UMKM yang ada sekarang ada program pemerintah, tetapi bisa diakses ini hanya golongan tertentu. Hanya orang yang dekat dengan warna tertentu bisa mengakses ini. Sementara UMKM di Kota Manado ini banyak. Nah, kayak contoh camilan-camilan kan ada itu ya. Kemudian tapi tidak difasilitasi pemerintah. Kalau kami dengan Pak Audi ini akan melakukan sebuah program tentang edukasi, tentang keterampilan. Kami akan datangkan, mungkin ada bantuan dari luar daerah untuk memberi pendidikan tentang keterampilan apa, sehingga Kota Manado ini. Tetapi ada pun demikian, orang keluar nih yang UKM yang ada sekarang aja. Contoh flamboyan itu kan swasta. Hanya inisiatif swasta itu. Seharusnya kan pemerintah lebih proaktif, lebih peka melihat UMKM ini. Tapi kan sekarang ini vakum. Jadi kami Audi Luki ini ke depan nanti UMKM ini kita akan prioritaskan, salah satu prioritas mengembangkan usaha-usaha UMKM yang ada, dan kami akan intervensi sedetil mungkin, bahkan akan mengsubsidi mereka dengan modal. Contoh ada kuliner yang ada di Komo Luar umpamanya. Itu kan ada nasi kuning malam itu kan UMKM juga, Pak. Tetapi kan bukan dibantu, tetapi ada seringkali digusur. Orang bajual
gertak-gertak oleh Satpol PP. Jadi contoh juga ada UMKM tentang, tapi itu situasional. Iya. Tapi itu setiap hari juga ada. Itu cookies, kue-kue basah, camilan-camilan, tuh takjil kalau puasa. Ini ditertibkan oleh Pol PP. Bukan pemerintah mengakomodir, memfasilitasi, tetapi mau di bumi hanguskan bahkan dalam tanda kutip. Jadi kalau Audi Luki akan memberi ruang yang lebih ekstra kepada UMKM, sehingga UMKM yang ada di Kota Manado itu lebih bertumbuh, berkembang. Ya, Pak Luki, Manado ini kan dikenal juga sebagai kota wisata. Ya. Nah, apa yang Anda lakukan, Pak Audi dan Pak Luki ini, kalau terpilih memimpin Manado ini di bidang pariwisata? Ya. Jadi pariwisata ini sebenarnya kita ini punya ruang besar untuk berkembang. Ya. Kita apresiasi tentang pemerintahan lalu yang ada ikon Kota Manado tentang Manado Vista itu. Itu kan salah satu ruang mengekspor itu, mempublikasikan torampi keberadaan Kota Manado. Jadi tentang kepariwisataan ini banyak Pak yang orang boleh kembangkan. Orang punya Bunaken, orang kota jasa, orang punya rental yang kita bilang tadi ada rental di TKB itu yang mobil-mobilnya wah itu. Kita fasilitasi. Cuma selama ini pemerintah vakum, tidak ada terlalu berorientasi ke pembangunan fisik, sementara pembangunan fisik itu tidak, jangan dulu, tapi yang terlalu monoton. Jadi kalau kembali ke pariwisata, orang ini punya yang namanya kan kalau ke luar daerah itu, ke Jakarta itu gaungnya itu Kota Manado itu, gadis-gadisnya cantik-cantik. Orang bikin fashion Pak. Orang bisa bikin satu event fashion tuh tentang seni, kesenian tuh, musik, ada kulintang tuh. Jadi banyak orang di daerah ini yang orang bisa jual ke lokal bahkan ke mancanegara. Cuman mau tidak pemerintah memfasilitasi atau memberi kemudahan bagi mereka untuk mempublikasikan keluar atau mengintervensi dengan bantuan modal seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian kita paling utama di sini kita buat infrastrukturnya dulu. Infrastrukturnya sehingga pariwisata Kota Manado bisa bertumbuh, berkembang sehingga bisa dilihat oleh mancanegara. Contohnya Pak, itu Bunaken yang kita bilang tadi malam tentang debat. Bunaken itu belum tentu orang Manado ini sama pernah pergi ke Bunaken. Pemerintah harusnya subsidi tentang kapal umpamanya, kasih transportasi murah sehingga orang-orang sejenuh-jenuh di rumah kasih pasir pada orang ke Bunaken. Coba tanya Pak, satu Kota Manado ada hampir 500.000. Banyak yang belum pernah pilih Bunaken. Kenapa? Keterbatasan fasilitas umum tentang kepariwisata. Maka dari itu Audi Luki ini utamanya itu tentang infrastruktur, tentang pariwisata. Untuk tumbuh kembangkan hal kesekian. Sudah ada item-item yang kita akan lakukan ke depan tentang kepariwisata. Demikian. Ya, Pak Luki masih bincang tentang apa yang Anda akan lakukan jadi ketika terpilih dipercaya oleh masyarakat ya. Terkait dana duka, dana lansia ini juga masih sempat kontroversi juga. Dan ada yang setuju, ada yang menganggap bahwa pemberian itu memberikan orang ketergantungan atau rasa malas. Nah, menurut Pak Luki, bagaimana soal dana lansia dan dana duka bagi masyarakat Kota Manado? Ya, jadi perlukah itu atau tidak? Jadi memang masyarakat Manado ini terlalu dibodohi Pak. Jadi masyarakat Manado ini dibodohi setiap hajatan politik dengan finansial. Jadi ini kan pembodohan sebenarnya tentang dana lansia, terutama dana lansia Pak. Ini lansia ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989 itu kesejahteraan. Jadi lansia ini wajib negara memberi kesejahteraan Pak. Karena undang-undangnya mengatakan itu. Kesejahteraannya itu apa? Beri fasilitas kepada mereka sehingga di ujung usia mereka punya aktivitas. Apa itu? Ya, ruang terbuka lansia sehingga mereka
keterampilan khusus, apa yang bisa mereka lakukan sehingga di usia senja mereka ada aktivitas. Nah, tentang dana lansia itu kan terlalu kecil, Pak, kalau kita mengacu di undang-undang. Kalau memang torang pemerintah serius memberi kenyamanan, kesejahteraan bagi lansia, torang berdasarkan perintah konstitusi. Jangan cuma itu dana lansia. Dana lansia itu bonus. Tapi kesejahteraan lansia harus diutamakan. Nah, lansia itu siapa? Orang-orang yang 60 tahun ke atas. Bukan 70 tahun baru dikatakan lansia. 50 saja, Pak, sudah pralansia. Tapi ini ada pemerintahan, tapi ada kriteria 70 tahun ke atas. Kemudian dana duka. Nah, inilah politik, Pak. Di politik ini masyarakat ini karena telah dibodohi sehingga yang mereka lihat uang. Padahal seharusnya mereka melihat ini, apakah kami akan nyaman selama dia menjabat? Apakah kami akan sejahtera selama dia menjabat? Bukan uang itu. Uang itu bonus, Pak. Tapi kalau tong serasa nyaman, kau menuju sejahtera. Nah, uang dana duka ini bonus bagi orang. Ini yang paling utama. 5 tahun loh. Nah, sekarang kalau kita bilang dana duka ini berapa sih orang yang meninggal, Pak, tiap tahun? Untuk apa itu? Itu kan tidak terlalu penting, tetapi bagi orang-orang tertentu sangat penting memang. Tetapi itu bukan tidak ada, makanya itu jadi kayak komoditi barang langka, Pak. Dipublikasikan seolah-olah dia ini wah. Tapi jangan ambil dasar itu, jangan karena lansia dan dana duka. Karena semua program paslon ada dana itu. Orang lebih melihat ini figur ini membuat apa nih Kota Manado 5 tahun ke depan. Karena pasca kalau kita mau urut 20-30 tahun ke belakang, jujur Kota Manado tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kota Manado itu bobrok. Tidak berbanding lurus dengan APBD yang ada Kota Manado. Kota Manado kota tinggi loh, Pak, statusnya. Tapi faktanya, adakah perubahan drastis? Tidak ada. Contoh yang saya bilang tadi malam, lingkungan hidup, Pak, di TPA itu. Itu saya temukan langsung, Pak. Makanya mantan wakil wali kota itu mengatakan saya selama menjabat tidak pernah ke TPA. Saya itu sering ke TPA. Bahkan saya supply alat berat, Pak. Bahkan saya naik alat, bawa alat, Pak, di TPA. Karena mau menyelesaikan permasalahannya di TPA. Saya ada temuan di situ. Saya lihat ada pengolahan air lindi. Ini air lindi, air beracun. Saya lihat, air beracun ini dia. Adakah dikelola dengan baik? Ternyata tidak. Jadi ada bak di situ ada kurang lebih 8. Itu bak pertama ada pengolahan lah. Ujung bak itu sterilisasi. Sehingga dia keluar ke saluran drainase sudah berbentuk steril, sudah tidak berbahaya, sudah tidak racun. Nah, saya setelah lihat ini saya bikin dokumentasi. Saya langsung berkoordinasi dengan kementerian. Nah, apa kementerian kalimat petorang? Anda, pemerintah Kota Manado, membunuh rakyat Anda. Kalimat ini menyeramkan, Pak. Dan ini fakta. Sampai sekarang masih ada, Pak. Daerah utara itu sudah tercemar. Makanya tadi malam saya sempat bilang di forum tentang Kota Manado dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ini yang saya katakan. Jadi, Pak, kenapa saya singgung ini? Bahwa pertanyaan tentang dana lansia dan dana duka. Dana lansia dan dana duka ini kayak sesuatu yang wah. Ini bukan wah ini. Kalau toh ada ini bonus. Yang lebih utama ini tata kelola pemerintahan tentang kenyamanan warga. Orang masyarakat paling banyak mau urus data kependudukan sulit. Data kependudukan itu. Tapi gaungnya dari pemerintah, gratis. Tapi sekarang, gratis. Tapi dia menunggu untuk data kependudukan 1 hari. Dari pagi sampai sore, belum kelar. Balik besok 2 hari. Nah sekarang, kalau dia ada pendapatan 1 hari 150.000, berarti dia hilang 300.000, Pak, kalau dia 2 hari. Walhasil apa di ujung? Kasih juga 50 atau 100. Kita masih untung. Kan hitungannya jadi begitu. Tapi gaungnya gratis. Tapi faktanya sulit. Gratis tapi sulit sekarang. Kalau mau jujur, kalau memang mau suka gratis atau mau mudah, kenapa harus dicapil? Kenapa rakyat yang ada umpamanya contoh di Kecamatan Tikala umpamanya. Kecamatan Tikala, Kelurahan Tikala umpamanya. Nah, kenapa tidak bisa lurah, perangkat desa, perangkat kelurahan yang mengakses ini ke capil? Jadi masyarakat cuma datang bawa ke
Lurah saja. kelurahan. Ini kita mau urus KTP. Tidak perlu lagi ke Capil. Nggak usah ke Capil. Ini kan ada orang di sini. Otonomi kelurahan. Iya, otonomi kelurahan. Entah mau bikin bagaimana, DP sistem, mau berkoordinasi dengan Capil, intinya kapan kita balik ambil. Kan supaya mudah. Tidak perlu ke... Tidak perlu. Ini ribet, Pak. Iya. Aduh, kita satu ketika saya pernah di bantaran sungai, DP data akte nikah, itu blur, udah nggak jelas. Dia urus ke instansi terkait. Pergi, instansi terkait meminta apa? Iya. Bisa dibikin kutipan, tapi bayar 1,5 juta. Saya langsung panas telinga. Memberatkan lagi ini. Saya tanya ke dia, mana itu surat itu? Jadi saya langsung ambil, saya langsung proses sendiri. Saya ambil, ayo kasih. Saya langsung pergi ke instansi terkait. Saya bilang, tolong dibuatkan kutipan karena ini sudah blur, tidak jelas. Tolong bikinlah dia. Ya kurang lebih karena ngobrol-ngobrol kurang lebih ada 15 menit di situ. Selesai. Oke. Berapa administrasinya saya mau bayar? Oh, gratis ketua. Artinya apa dari cerita ini? Kalau orang-orang seperti itu orang gratis. Bagaimana kalau bukan masyarakat? Bukan, masyarakat umum. Kasihan masyarakat umum. Makanya ini yang bobrok, Pak. Rusak. Ada program pemerintah tentang kemudahan, tetapi tidak berbanding lurus dengan fakta lapangan. Tidak berlaku untuk semua. Tidak berlaku untuk semua, hanya orang-orang tertentu. Orang-orang golongan tertentu atau warna tertentu, Pak. Atau orang yang punya power. Sehingga mudah, tetapi masyarakat kecil tetap dibebankan biaya A, biaya B. Satu ketika Pak saya dapat aspirasi tentang kesehatan. Ibu ini menangis, saya tidak punya uang Pak. Kenapa? Anak saya sakit. Saya bilang bawa dulu di rumah sakit. Gampang tentang administrasi. Bawa ke rumah sakit, kalau ada keberatan dari rumah sakit langsung telepon saya. Wajib warga negara mendapat pelayanan. Kalau tidak ada undang-undang kesehatan. Nah, alhamdulillah puji Tuhan, dia langsung bawa ke rumah sakit Muinsidi, rumah sakit TNI dan Teling, dilayani. Nah, ibu urus administrasinya. Ibu tidak punya uang. Ke kelurahan. Nah, ke kelurahan dapat keterangan tidak mampu. Oke, selesai. Saya bilang bawa langsung ke dinas sosial. Nanti saya telepon dinas sosial. Oh iya Pak, siap. Dia bawa ke dinas sosial. Hari itu juga. Selesai. Enggak, hari itu juga dia bawa. Maksudnya, pergi dia. Di dinas sosial dia katakan, oh ya ibu, sudah kembali lagi nanti kita yang proses. Singkat cerita Pak, hari keempat, hari kelima, anak ini udah pulih, mau pulang Pak. Saya sementara paripurna itu saya ingat, dibebankan dengan pasien umum Pak. Tidak berlaku nih surat, bukan tidak surat berlaku, tidak mampu tadi. Tidak ada. Oh, saya katakan ke dia, apa? Dibebankan dengan pasien umum. Lantas surat yang Anda keterangan urus, tidak mampu tadi. Keterangan tadi, enggak tahu nih Pak. Saya bilang tunggu. Kebetulan waktu itu saya paripurna sampai kurang lebih jam 8 kalau nggak salah malam. Saya bilang ibu tunggu situ. Saya selesai dari sini saya langsung ke rumah sakit. Saya datangi rumah sakit. Saya berkomunikasi dengan rumah sakit. Tapi saya udah rekam. Saya rekam. Saya memang sedikit tinggi kalimat saya. Singkat cerita. Oh Pak nanti ada kebijakan dari pusat, dari atas. Nah, saya bilang telepon. Oh, ini orang ini enggak salah tentang keterlambatan dan apa hari itu kan persyaratan kan 3 hari. Iya. Administrasi diurus. Sekarang dia hari pertama langsung diurus dan selesai. Nah, sekarang sudah hari keempat kelima dia pulang, tapi kemudian dibebankan dengan biaya umum. Nah, sekarang tak tahu apa-apa, maka tahu urus ini barang. Ini orang ini tidak mampu. Ya, singkat cerita karena saya sudah posting Pak di medsos, ya kebakaran jenggot ini dinas sosial. Iya. Saya telepon. Oh ketua, nyala bukan begitu. Sudah gratis kok itu. Oh ketua, aman itu. Aman bagaimana? Ini sekarang dong membebankan biaya umum. Oh nyala ketua. Nyala bagaimana? Jadi saya boleh pulang. Saya boleh pulang ketua. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada administrasi, ibu ini sudah boleh pulang. Tapi tadi tahu bagaimana DP sistem. Artinya dari cerita ini Pak, ini sistem yang bobrok. Ada. Itu setelah ada pendampingan langsung dari anggota dewan waktu itu. Baru bisa. Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak ada. Ini negeri dongeng. Makanya itu
keterpanggilan saya masuk di wilayah politik sebagai kepala daerah karena melihat carut marutnya sistem yang ada. Seperti itu. Baik, Pak Luki, ini saya dikode oleh operator. Sudah waktunya lebih 30 menit. Terakhir ini Pak Luki. Setelah bincang-bincang soal apa yang akan Anda lakukan. Ini kan menjelang hari H, ini makin sering ke konstituen. Dalam satu hari bisa berapa lokasi yang didatangi? Ya relatif Pak, relatif. Rata-rata minimal 5 lokasi atau bagaimana? Ya boleh. Nah jadi relatif. Dan ini kan Pak, ini tidak elok memang, ini situasi politik sekarang. Makanya ini saya bergerak Pak, banyak kali silent. Iya. Tidak mempublikasikan saya berada di mana. Kenapa? Ini masyarakat ini kan perang opini di medsos, bahkan hujatan, bahkan fitnahan. Kan ini tidak elok lagi. Nah kalau kita posting-posting ini, Makin menambah riuh. riak ya. Mendingan silent, datangi rumah ke rumah, silaturahmi, menyampaikan tentang tujuan politik apa. Yang pada intinya saya sampaikan, kami akan tampil di hajatan politik ini, saya dengan Pak Audi, karena kami tahu Kota Manado dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan kami datang sebagai orang tua untuk masyarakat Kota Manado. Bukan orang tua kepada warna tertentu atau golongan tertentu. Kami akan sama ratakan. Karena program-program pemerintah semua itu bisa diakses oleh masyarakat umum. Dan tanpa pilih kasih, tanpa pilih warna. Semua rata sama. Tidak ada lagi yang dikatakan, dekat dengan si A, dekat dengan si B. Tidak seperti itu. Kami akan tampil sesuai perintah konstitusi. Kemudian nasar saya dengan Pak Audi 2 tahun setengah. Kami tidak mampu melakukan apa yang kami sampaikan nasar kami akan berhenti dari wali kota dan wakil wali kota terpilih ini. Seperti itu. Iya. Closing statementnya terakhir Pak. Ya. Untuk pendengar. Ya. Jadi untuk masyarakat Kota Manado, hajatan politik ini menentukan 5 tahun ke depan. Jadi jangan Anda salah pilih, karena Kota Manado keadaannya sekarang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kota Manado ini dalam keadaan emergensi urgent. Kota Manado ini dalam gawat. Gawat yang saya maksudkan adalah harus ganti wali kota. Kenapa? Karena pemerintahan sebelumnya terlalu mendominasi dengan kepentingan golongan. Karena faktanya terbuka bahkan semua kantor-kantor, fasilitas-fasilitas pemerintah dibikin warna tertentu, warna partai tertentu, sehingga masyarakat sudah tidak nyaman. Artinya berarti mereka mempertontonkan tentang kepentingan golongan, tidak kepentingan masyarakat. Makanya masyarakat yang tidak pernah terakses itu dikarenakan memang pemerintahan sekarang itu pemerintahan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang pahlawan kita. Jadi saya berharap ke depan nanti dari 4 paslon ini, siapapun yang akan terpilih, tolong jalankan apa yang diperintah undang-undang. Tengok rakyat, tengok masyarakat. Jangan setelah menjabat, cuma tuh golongan-golongan tertentu yang akan kalian akomodir atau akan dapat akses ke pemerintah. Berdasarkan perintah konstitusi, kesejahteraan, kenyamanan warga Kota Manado di atas segala-galanya. Demikian. Terima kasih Pak Luki sudah berbagi waktu dan menjawab banyak pertanyaan. Semoga kita doakan Pak Luki selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan dalam kampanye hingga hari H. Amin. Demikian Tribuners perbincangan saya dengan Bapak Luki Datau, calon wakil wali kota Manado. Semoga memberikan banyak manfaat. Salam Tribun.